Ki Anom Suroto menjadi co-captain timnas. Co-captain timnas. Jadi ini satu lagi penghargaan ya. Ya. Bahwa ada orang yang memang memahami secara paripurna kesenian dan kebudayaan itu dimasukkan jadi bagian penting. Beliau menyempatkan diri untuk datang ke sanggarnya Ki Sigit Arianto. Ki Sigit Arianto itu dalang muda terkenal, kelas nasional dari Rembang. Yang istimewa bagi Mas Anies adalah beliau bisa bertahan tidur di kamar atau sentong bahasanya orang Jawa, tempat tidurnya Eyang Ageng. Itu sampai subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang menjaga kewarasan. Dan penjuru kewarasannya adalah Mas Yoga. Tapi nama lengkapnya itu ini sulit, Mas. Glesos Yoga Mandira. Tinggal terima dari Bapak. Tapi artinya apa, Mas? Terutama ini Glesos itu. Glesos itu sepertinya nama tokoh itu kayaknya. Oke. Kita ingin membicarakan satu isu penting yang bisa menjaga kewarasan kita, tapi jarang sekali dipercakapkan. Soal kesenian dan kebudayaan. Soal seniman dan kebudayaan. Tidak banyak capres, cawapres dalam visi dan misinya secara tegas berpihak pada kepentingan ini. Tapi visi dan misi dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu dalam salah satu dari 28 simpul kesejahteraan menegaskan di poin 13 mengenai seniman dan budayawan. Apa komentar Mas Yoga? Luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa. Artinya dalam situasi modernisasi, ya terutama modernisasi di bidang IT itu satu keniscayaan yang dihadapi atau diterima oleh masyarakat, manusia, baik yang dari tingkat pusat sampai ke gunung. Nah, itu. Namun demikian, janganlah kita pernah menafikan terhadap peradaban yang telah lalu. Dalam peradaban itu ada yang disebut dengan nilai budaya. Di mana dalam nilai budaya itu mengandung unsur nilai-nilai etika dan nilai-nilai estetika. Disinilah sebenarnya landasan filosofi dari seniman maupun budayawan. Mas Anies sangat peduli dengan ini karena pribadinya memang sangat filosofis ya. Kalau melakukan sesuatu. Saya nanti akan melacak dan mengulik. Ternyata seorang Anies Baswedan itu setahun yang lalu paling tidak itu sudah pergi semacam tirakat ya ke beberapa tempat yang lekat sekali dengan isu soal kebudayaan, terutama pewayangan. Itu nanti akan kita kuliti itu. Tapi sebelumnya saya mau tanya juga, ternyata perwayangan ini usianya udah 1000 tahun. Betul. Bahkan pada periode sebelum Sunan Kalijaga, itu di masa Raja Airlangga itu 1035-1049. Dan Indonesia sudah mendapatkan pengakuan internasional. Betul. Dari UNESCO tahun 2003 sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity from Indonesia. Jadi itu wayang diakui. Betul. Sejauh mana sebenarnya wayang ini penting dalam modernitas yang tadi itu? Dalam konteks hari ini. Jadi wayang benar sudah ada sejak zaman Kediri, dan itu yang awalnya yang katakanlah membuat cerita itu adalah Empu Barada zaman itu. Cuman wayangnya bukan dari kulit, tapi wayangnya
dari kayu. Dan wayang itu dari masa ke masa banyak sekali metamorfosenya. Dari wayang itu, wayang kerucil yang dari bambu, kemudian ada wayang beber. Nah, baru di eranya Kanjeng Sunan Kali itu ada wayang kulit. Itu tahun 1500-an ya. 1500-an Masehi. Itu tentang riwayat wayang. Nah, tadi Mas Bambang menanyakan tentang apa sih urgensinya konteks wayang sampai dengan hari ini. Dan wayang adalah merupakan seni tradisional. Pertanyaannya saya balik, kenapa wayang bisa bertahan sampai saat ini? Coba 1000 tahun. Banyak seni tradisional yang sudah mulai hilang, lenyap. Ya, tapi kenapa wayang sampai sekarang masih eksis? Tentu ini tidak terlepas daripada kehendak Tuhan. Oke. Satu itu yang paling utama. Ya, untuk bangsa Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya, karena di dalam satu pakeliran wayang, pertunjukan wayang itu banyak sekali unsur-unsur seni yang ada di dalamnya. Ada seni pahat, yaitu tentang pahatan wayangnya, namanya sungging. Ada seni teater, ya kan? Ada seni vokal, suara. Ada seni suara, ada seni musik. Bayangkan, ada 21 perangkat gamelan dengan resonansi gelombang yang berbeda masing-masing, tapi bisa menyatu menjadi satu jenis musik, alunan musik yang nikmat. Coba bayangkan loh. Jadi, kalau orkestra yang ada di luar itu cuman paling unsurnya apa? Viola, itu. Semuanya dari bunyi-bunyian saja. Iya. Kalau ini mengintegrasikan berbagai masing-masing punya laras bahasanya, punya ciri khas suara. Misalnya peking, saron, kendang dan sebagainya. Tapi ketika alat-alat ini dibunyikan, ini menjadi satu irama yang sangat nikmat. Bahkan irama gamelan ini bisa menjadi terapi penyakit. Gitu. Jadi orang mendengarkan irama gamelan itu bisa jadi terapi. Nah, contohnya saya sendiri. Saya itu gula. Tahun 2013, kemana-mana bawa obat. Ini baru nih. Wayang bisa menyembuhkan. Kemana-mana saya bawa obat. Di tas kecil itu obat isinya. Tapi sejak kami itu turun ke lapangan melakukan safari budaya khususnya wayang kulit, ya bersama Pak Anies, karena kami punya komunitas KPSBN, itu ketuanya saya, pembinanya Pak Anies, kemudian penasihatnya Pak Anom Suroto. KSBN itu KPSBN. KPSBN, Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara. Itu kita dirikan tahun 2015. Apa posisinya Mas Anies di situ? Mas Anies pembina. Ketika itu beliau menjadi Mendikbud. Tapi yang menarik tadi Mas Yoga, satu, wayang itu mengintegrasikan berbagai bentuk kesenian. Ya. Dari mulai bunyi, teatrikal, pahatan, dan mungkin juga ornamen-ornamen itunya ya. Itu pendukung. Terus dia tidak sekedar tontonan, tapi juga memuat tuntunan. Betul. Dan dengan tuntunan itu sebenarnya dia adalah panggung pendidikan, universitas kehidupan di situ. Iya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada ini ya, ada bentuk partisipasi ya kan, kalau lagi
Apa saya menggunakan istilah saya gojean itu kan melibatkan pengunjung. Jadi sangat dialogis gitu. Dialogis. Dan fungsi dalang itu adalah transformator ide dan gagasan tentang kehidupan. Maka tadi Mas Bambang bilang bentuk suatu tontonan yang di dalamnya ada tuntunannya. Kemudian untuk apa? Untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat. Jadi 3T, Mas. Tambah satu lagi, Pak. Iya. Penyembuhan. Wah, ya itu. Tontonan, tuntunan, terus yang tadi satu lagi? Tatanan. Untuk menjadi tatanan yang harmonis di dalam masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita nonton wayang, dengerin gamelan langsung, bukan lewat media, itu menjadi treatment kesehatan manusia. Itu. Jangan-jangan juga bukan hanya gula itu. Orang yang semua orang gila pun, orang ODGJ itu treatmentnya itu ada di beberapa wilayah atau negara itu yang memakai itu. Bali misalnya. Oke. Cerita mengenai Anies Baswedan suka nonton wayang kulit semasa kecil itu gimana? Ya, kan beliau hidupnya, perjalanan kehidupannya itu kan sebagian besar di Jogja. 1 bulan di Cirebon, Kuningan, setelah itu diboyong ke Jogja. Diboyong ke Jogja berarti di situ Mas Anies menjadi satu dengan lingkungan masyarakat Jogja yang pada dasarnya adalah sentral budaya, sentral seni budaya. Dan itu dikonfirmasi sebenarnya. Coba ini tadi ini Mas Yoga, ada tulisan yang menjelaskan cerita Anies Baswedan yang suka nonton wayang kulit semasa kecil. Dan yang paling menarik ada satu lagi. Ternyata satu-satunya dalang yang dimasukkan menjadi unsur penting di dalam tim pemenangan pemilu di Timnas ini justru ada Ki Anom Suroto menjadi co-captain Timnas. Co-captain Timnas. Jadi ini satu lagi penghargaan ya. Bahwa ada orang yang memang memahami secara paripurna kesenian dan kebudayaan itu dimasukkan jadi bagian penting. Betul. Ada yang lebih penting lagi. Ya. Jadi artinya dalam konteks ini Ki Anom di dalam situ itu merupakan wujud komitmen. Dari Mas Anies terhadap para pelaku seni dan budaya. Itu. Artinya di sini ini loh komitmennya. Ini baru langkah awal. Ada komitmen-komitmen lain tentang keberpihakan beliau terhadap masyarakat seni dan budaya. Salah satu yang paling ini luar biasa adalah beliau sudah memikirkan. Jadi di Indonesia itu ada 7 perguruan tinggi yang prodinya di bidang seni budaya. Seperti contoh ISI Surakarta, ISI Jogja, dan sebagainya. Nah, sampai hari ini institusi itu hanya memproduksi. Jadi sebagai pabriknya seniman. Tapi setelah keluar dari situ, mau kemana nih mereka? Nah, untuk itu dalam diskusi kami, ini yang harus dipikirkan. Dari desa sebagian besar yang kuliah. Tentunya orang tuanya keluar biaya banyak dan bangga. Tapi begitu lulus, mereka mau kemana? Nggak ada. Ya, makanya dalam satu kesempatan kalau kita dialog diskusi dengan Mas Anies, ini harus dipikirkan. Nah, sekarang saya mau ngelacak apa benar Mas Anies pergi ke suatu tempat dan apa kalau dalam istilah Jawa apa maksudnya? Tirakatan ada tirakat dan itu bagian dari pendadaran.
Boleh nggak diceritain nih supaya kemudian anak-anak muda ini tahu nih supaya saya juga kan ya, Itu bulan puasa tahun kemarin. Tahun lalu. Yang tahun kemarin. Bulan puasa sebelumnya Mas Anies juga melakukan itu termasuk. Udah dideklarasikan belum ya? Kenapa? Udah dideklarasikan sebagai calon presiden? Belum. Oh, belum. Belum. Oke. Belum. Jadi saya tanya begini, maksudnya untuk mengkonfirmasi ini pencitraan atau tidak? Ternyata Mas Anies itu jauh sebelum itu. Jauh. Nah, sekarang kalau KPSBN itu mulai 2015, jangankan mikir presiden, Mas Bambang. Gubernur juga belum. Gubernur aja nggak kepikir. Tapi beliau memang seneng ya. Coba lihat foto-foto dokumentasi beliau ketika beliau pertukaran pelajar di Amerika. Kemana-mana pakai blangkon pasti. Nah, ini sebagai potret identitas nationality-nya Mas Anies Indonesia. Itu salah satu. Nah, bulan puasa tahun kemarin Mas Anies memang bahasanya melakukan tirakat. Jadi tirakat itu maksudnya tidak membawa wartawan. Jadi memang ingin menyepi ya. Menyepi tapi berjalan, bukan duduk di satu tempat. Nah, dalam perjalanan itu Mas Anies memang silaturahim dengan beberapa dalang. Ya, dalang-dalang yang cukup ternama dan senior. Sebagai contoh, ketika beliau ziarah ke makam Raden Kartini, Jepara, beliau menyempatkan diri untuk datang ke sanggarnya Ki Sigit Arianto. Ki Sigit Arianto itu dalang muda terkenal, kelas nasional dari Rembang. Kemudian perjalanan dilanjutkan, beliau sampai ke Blitar. Di Blitar beliau silaturahim dengan Ki Rudi Gareng dan Ki Sukron Suwondo. Ki Sukron Suwondo ini dalang sepuh, putranya juga dalang terkenal, yaitu Ki Cahyo Kuntadi dan Ki Dwijo Kangko. Beliau dari sana beliau ke Ponorogo. Di Ponorogo beliau ketemu Ki Yatno. Bisa jelasin yang tirakatnya itu katanya mesti tidur di suatu tempat gitu kan? Itu gimana itu proses? Bukan, maksudnya ini tirakat itu bukan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Tapi substansi dari tirakat adalah mencari jati diri tadi. Mencari jati diri tanpa satu keramaian. Ini nggak beritanya nih, cerita Anies tirakat ke 26 daerah. Mengunjungi pelaku seni tanpa unggahan medsos. Jadi betul-betul ingin mencari identitas diri, bukan untuk pencitraan diri. Iya, itu dilakukan beliau. Ada nggak sih Mas Yoga itu dalam satu tirakat itu biasanya yang saya mengerti itu dia harus tidur di satu tempat gitu kan? Untuk itu tadi pendadaran itu, kemudian ya tetap tirakat untuk mencari identitas jati diri itu. Itu yang begitu-begituan terjadi dalam pengalamannya. Yang enggak ya, misalnya ada tirakat itu macam-macam ya. Ada yang suka pergi ke makam, duduk, kemudian sambil istilahnya berdoa di makam. Kalau yang itu kan Mas Anies tidak lakukan kan? Nggak lakukan. Kalau itu nggak lakukan. Yang Mas Anies lakukan adalah tirakat itu pernah di tahun 2021. Berarti kalau sekarang 3 tahun yang lalu kurang lebih di bulan puasa, beliau juga melakukan perjalanan tirakat ke Ponorogo. Itu di Tegalsari. Tegalsari itu tempat Eyang Ageng Imam Besari. Itu cikal bakalnya pondok pesantren se-Indonesia. Se-Indonesia itu berasal dari sana, termasuk Gus Dur, termasuk Gontor itu dari Tegalsari. Nah, yang istimewa bagi Mas Anies adalah beliau bisa bertahan tidur di kamar atau sentong bahasanya orang Jawa
tempat tidurnya Eyang Ageng. Itu sampai subuh. Dari jam 12 malam sampai subuh. Padahal menurut cerita keluarga dan juga lingkungan sekitar, jangankan sampai subuh. Baru 1 jam, 2 jam udah lari terbirit-birit. Karena macam-macam lah metafisik. Tapi Mas Anies itu nyenyak. Tidur di situ nyenyak dan tidak boleh ditemenin. Harus sendiri. Oke. Karena ada cerita salah satu capres kita itu pergi ke Batu Tulis juga begitu. Kalau ini ke Ponorogo ya. Ke Ponorogo. Dan Ponorogo itu ya memang tempatnya, sumbernya para kiai-kiai pada waktu itu. Kalau yang itu diduga orangnya sedang disandera karena harus membuat komitmen politik. Kalau yang ini kan betul-betul nggak yang tadi saya cerita capres capres sebelah. Kalau yang ini benar-benar ingin mencari identitas. Betul. Oke. Nah, sekarang saya mau ngecek visi dan misi ini. Tadi ternyata Ki Anom ada di situ. Ya. Jadi representasi dari seniman itu ada di apa namanya, di program di tim. Ki Anom dan Ki juga. Oh iya. Ki Yoga yang ada di depan saya ini. Iya. Terus udah gitu salah satu dari 28 simpul kesejahteraan itu menyebut secara jelas seniman dan budayawan. Nah, sekarang saya mau ngelacak ini. Apa sih isi visi dan misi? Jangan-jangan, saya kok meyakini itu di visi dan misi calon presiden yang lain itu nggak ada. Misalnya di sini. Contoh. Ada dana kebudayaan yang jumlahnya makin besar dan pemanfaatannya makin beragam. Dana kebudayaan, dana abadi kebudayaan itu pernah ada nggak? Selama ini belum. Yang ada dana abadi pendidikan. Dan itu ketika beliau menjabat Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Dana abadi santri juga ada. Dana abadi santri juga ada. Dan nanti ke depan khusus untuk seniman dan budayawan juga ada dana abadi. Berarti keren tuh. Iya, karena prinsip beliau ketika di Ponorogo di panggung itu, jadi seniman itu tugas utamanya adalah mengkreator seni-seni, karya seni. Bagaimana beliau, para seniman ini bisa maksimal kalau masih memikirkan perut? Artinya kehidupannya. Jadi dia dibebaskan dan diberi keleluasan untuk kreatif tanpa harus mikirin dalam. Nah, tentang penghidupannya itu adalah tugas negara. Salah satunya dengan tadi dana abadi, dan juga didukung dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada para seniman. Ini salah satunya, membangun atau mewujudkan seniman tangguh dari para tokoh budayawan yang dimuliakan melalui program Maestro Nasional. Baru dengar saya nih. Dan itu sudah pernah dilakukan. Ketika beliau menjabat Mendikbud, itu ada satu program beliau belajar bersama maestro. Jadi itu tidak hanya maestro pedalangan, tapi maestro seni. Ada seni lukis, seni pahat dan sebagainya. Nah, siswa ketika masa liburan itu dikirim ke sana. Misal di waktu itu untuk pedalangan Pak Mantep Sudarsono. Jadi siswa liburan dikirim ke sana untuk belajar memahami tentang wayang, baik proses pembuatannya sampai kepada sanggit ceritanya. Keren banget. Jadi belajar bersama tokoh itu luar biasa. Iya, ada yang menarik lagi nih, Mas. Ternyata bukan hanya belajar atau memuliakan seniman dan membangun seniman tangguh, itu ada dibangun nanti pusat-pusat di programnya, pusat-pusat budaya dibangun dan dikembangkan di banyak daerah di Indonesia.
baik untuk budaya tradisional maupun kontemporer. Jadi dikombinasikan, dihidupkan dengan kolaborasi bersama komunitas. Betul. Jadi ini kayaknya nih gerakan sebenarnya yang dibangun. Jadi nanti idenya di setiap kecamatan itu wajib, dan ada beberapa desa seniman itu dibuat namanya balai kebudayaan, atau kalau saya nyebutnya bangsal seni dan budaya. Nah, seni dan budaya. Di situ nanti dibuat satu katakanlah bangunan fisiknya seperti puskesmas untuk kesehatan, tapi ini untuk seni dan budaya. Ya, untuk melatih para pemudi masyarakat untuk belajar seni dan budaya. Di situ misalnya diberikan pengajar yang profesional, penari misalnya, pengerawit, ya, dan lain-lain. Termasuk di situ ada yang namanya pamong budaya. Bukan hanya pamong pendidikan, itu ada pamong budaya. Pamong budaya. Pamong budaya. Nah, siapa yang untuk ke sana adalah para lulusan. Yang tadi saya sebutkan institusi yang mengajarkan tentang nilai seni dan nilai budaya. Seperti Institut Seni Indonesia contohnya. Itu ada di Indonesia ada 7 di 7 provinsi. Dan kalau ngelihat ini berarti akan dikembangkan. Saya kok mendapat kesan sebenarnya yang sedang dibangun Mas Anies ini peradaban sih. Bukan sekedar pembangunan 5 tahunan. Ini peradaban nih. Di mana salah satu tonggaknya adalah kesenian dan kebudayaan. Ini ada beberapa yang menarik lagi nih misalnya nih Mas. Revitalisasi museum dan kawasan. Kok jadi museum revitalisasi? Ini pasti pengaruhnya ke Sipul ini. Itu tak beretika. Tak beretika, betul. Revitalisasi dan kawasan cagar budaya. Betul. Terus udah gitu membangun pertunjukan berjenjang dari daerah sampai hingga nasional sampai internasional. Terus ada lagi Mas, beasiswa khusus untuk seniman dan budayawan diperluas, termasuk untuk belajar S2 dan S3 di luar negeri. Ada pemerataan pendidikan yang tadi masuk itu, seni dan budaya serta kesempatan bersama belajar dengan maestro tadi masuk itu. Ini dahsyat nih. Itu hal baru itu. Iya. Bahkan ada link and match-nya nih Mas. Karena akan ada dukungan dari pemerintah, BUMN dan swasta pada kegiatan budaya dan pertunjukan kesenian. Betul. Dan menghubungkan antara yang tadi saya sebut swasta BUMN dengan seniman untuk mendukung kemitraan dan dukungan yang berkelanjutan. Betul. Ini jadi saya nggak lihat itu divisi dan misi ini lain. Iya. Setahu saya juga gitu. Dan apa yang ditulis di dalam visi misi pasangan Amin ini bukan sesuatu yang hanya sekedar seperti kita buat skripsi atau tesis, tapi ini berdasarkan pendekatan yang secara langsung terhadap para pelaku. Bahasanya Mas Anies itu belanja masalah. Apa sih kendalanya para pelaku seni ini? Salah satu tadi solusi tentang seniman muda, tentang pendidikannya, tentang kelanjutannya dan sebagainya. Jadi sebenarnya prosesnya itu benar-benar tidak sekedar diskusi, tapi ada pola yang dibangun sangat dialogis dan menyertakan pemangku kepentingan yang memang terlibat langsung di situ. Betul. Jadi otentisitas problem dan solusi untuk mengatasi itu betul-betul tahu persis, ya. Difahami bukan disalahfahami. Bukan disalahfahami. Apalagi, dan itu sejak kita dirikan satu komunitas tadi, komunitas pelestari seni budaya Nusantara itu tahun 2015. Jadi kayaknya ini hobi. Dan itu menarik, Mas.
Ini ada satu tulisan di Tempo. Hasil tirakat selama Ramadan, Anies ungkap 3 masalah untuk dicari solusinya, dan jangan-jangan sebagiannya itu ada di sini. Betul. Teman-teman, inilah kewarasan yang kita diskusikan untuk membangun peradaban, seni, kesenian, budaya, dan kebudayaan harus menjadi bagian. Tidak hanya membangun, Mas. Iya. Jadi mengembalikan peradaban leluhur dan yang sekarang ini mulai tergradasi. Sehingga nilai-nilai itu seakan-akan sudah tidak dipedulikan. Peradaban, karena kalau kita bicara tentang peradaban berarti bicara tentang nilai. Bicara tentang interaksi, nilai-nilai kebudayaan. Betul. Dan itu menjadi bagian penting, dikasih konteks menuju sekarang. Jadi ini kayak semacam integritas, integrasi kebudayaan untuk membangun peradaban. Mengembalikan peradaban leluhur dan mengembangkan peradaban itu. Dan mengembangkan. Ya, jadi karena substansi pelestarian tadi adalah menjaga, melestarikan tadi peradaban itu dan mengembangkan peradaban itu. Inilah cara kita membangun kewarasan. Dengan mengembangkan, mengembalikan, dan memperluas kesenian supaya kita bisa menjaga kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.